Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pelatih-pelatih sepak bola Indonesia yang saya banggakan dan yang hebat-hebat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita diberkahi dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitas kita. Pagi hari ini Coach Zapello ingin mengajak para pelatih belajar bersama lagi, yaitu tentang kurikulum sepak bola Indonesia. Karena beberapa saat yang lalu kita pernah belajar tentang Villanesia, lalu format belajar gitu. Nah, pagi ini kita akan bahas tentang kurikulum sebagai alat di dalam menerapkan Villanesia tersebut. Kurikulum sepak bola Indonesia terbagi dalam beberapa tahapan. Yang pertama tahap 6 sampai 9 tahun. Ya, usia 6 sampai 9 tahun. Ya, lalu yang kedua 10 sampai 13 tahun. 14 sampai 17 tahun, baru 18 tahun ke atas. Kita bahas pertama dulu. Yang pertama 6 sampai 9 tahun merupakan fase kegembiraan. Ya. Merupakan fase kegembiraan di mana ketika kita melatih anak-anak, kita harus tahu fasenya ini. Fase apa? Yaitu fase gembira. Di mana seluruh bentuk latihannya harus ada kegembiraan di sana. Seperti itu, ya. Metodenya main, belajar, main. Jadi sebelum mereka belajar kita kasih main dulu mereka. Ya, mainnya dengan latihan lapangan kecil-kecil, 2 lawan 2, 4 lawan 4 gitu. Dari situ kita amati mereka. Kita ajak mereka gembira untuk bermain. Setelah itu mari belajar gitu. Jadi MBM. Mereka kita ajak belajar. Ya. Belajar apa? Belajar sepak bola, ya. Belajar gerak, ya, atletis, belajar coordination, belajar kelincahan gitu. Belajar ball feeling, ya, ball mastery, ya. Seperti itu. Karena mereka konsentrasinya terbatas, ya. Ya, tentunya yang sudah mengalami, mereka pasti akan nanya lagi, "Coach, mainnya lagi kapan, Coach?" gitu. Oleh karena itu dibuatlah metodologinya, yaitu main, belajar, main gitu. Dikasih main dulu mereka, habis itu belajar, habis itu main lagi. Jadi mereka gembira, senang. Ya 2 kali main mereka gitu. Tapi yang main pertama kita lepas, main yang kedua baru kita sedikit kita kita sisipkan mindset mereka tentang bagaimana bertahan, bagaimana menyerang. Mereka cukup mengecil dan membuka saja gitu. Dan mereka harus tahu prinsipnya. Kalau kita pegang bola berarti kita menyerang. Kalau kita kalah bola berarti kita bertahan. Dan mereka harus tahu kalau menyerang bagaimana. Menyerang sama-sama ke depan, bertahan bagaimana, sama-sama ke belakang. Nah itu yang harus kita tanamkan di anak-anak kita sejak usia dini. Seperti itu. Karena menurut pengalaman yang ada, yang menyerang, yang bertahan ya mereka di belakang aja, tidak mau ke depan. Begitu juga ketika diserang, yang di depan aja. Nah, yang di belakang di belakang. Nah, sekarang kita harus rubah mindset mereka. Mereka harus tahu saat pegang bola ke depan semuanya untuk menyerang. Tentunya dengan apa yang diamanatkan oleh Villanesia, yaitu 1-2-1 tentang ketupat besar ketika menyerang. Lalu ketika bertahan ketupat kecil, mereka mengecil seperti itu. Simple ya. Hanya itu yang kita bisa kasih ke mereka untuk anak-anak 6 sampai 9 tahun seperti itu. Fokusnya apa? Fokusnya mereka bersahabat dengan bola. Banyak mereka bersentuhan dengan bola seperti itu. Ya, seperti itu tentang 6 sampai 9 tahun. Tapi intinya mereka harus gembira karena ini merupakan fase kegembiraan. Nah, yang kedua, 10 sampai 13 tahun. Fase ini adalah fase pengembangan skill. Di mana seluruh skill sepak bola, teknik sepak bola kita kasih di situ.
Ya, ini merupakan masa golden age, ya. Masa emas mereka untuk belajar seperti itu. Di fase pengembangan skill ini, metodenya adalah belajar, main. Jadi mereka belajar sampai 2 kali itunya metodenya. Nah, belajar yang pertama atau B kecil itu kita analogikan sebagai pengantar skill, ya. Dimana di dalam pengantar skill itu tidak ada lawan, jadi mereka sudah sempurna. Jadi mereka mengerjakan teknik itu harus sempurna karena tidak ada yang mengganggunya, seperti itu. Nah, pelatih di sini berusaha men-coaching, ya, berusaha melatih untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan. Lalu B besar, belajar lagi. Nah, di B besar ini belajar lagi ini baru kita masukkan dengan lawan yang dinamakan komponen skill, seperti itu. Nah, jadi ada pengantar skill, ada komponen skill. Nah, di komponen skill ini kita sudah mulai diganggu. Ya, misalkan kita topik dribbling atau topik passing atau topik first touch. Nah, bagaimana saat komponen skill? Saat diganggu lawan, bisa tidak mereka? Nah, disinilah peranan pelatih untuk membuat mereka tampil dalam keadaan under pressure. Jadi jangan tiba-tiba kita langsung ke game, ya. Buat dulu komponen skillnya, latih dulu mereka dengan gangguan gitu, baru kita beranjak ke game. Jadi belajar, main gitu. Ya, jangan sampai nanti dalam pemikiran pelatih, ya, yang sudah ada, pemain saya bagus dribbling, bagus passing, tapi waktu game nggak keluar, ya, nggak bisa gitu. Nah, di sini permasalahan di komponen skill, ya, ketika kita latih dengan adanya lawan, seperti itu. Fokusnya, ya, mereka belajar aksi-aksi sepak bola, ya, aksi-aksi sepak bola mereka belajar di sini, ya, seluruh aksi-aksi sepak bola. Bagaimana mereka melewati lawan, ya, bagaimana mereka menggunakan skill dribblingnya, skill passingnya, skill first touch-nya, seperti itu. Jadi aksi-aksi sepak bola. Nah, seperti itu. Gamenya bisa lawan 4 lawan 4, bisa 7 lawan 7. Ya, dimana 4 lawan 4, 7 lawan 7, menurut format belajar ada penomoran itu, ya. Itu kita lakukan, ya. Dan mereka membentuk ketupat kecil, ketupat besar, ketupat kecil, atau 2 diamond shape, yang di 7 lawan 7 ada 2 diamond shape, ya, 2 diamond. Bagaimana yang mereka ketika bertahan, bagaimana mereka ketika menyerang. Nah, di dalam gamenya itu kita harus ajarkan mereka tentang 3 moment tadi, ya, kemarin kita sudah belajar, ya, bagaimana ajari mereka tentang attacking, defending, dan transisi di situ. Nah, itu tahapan yang kedua, antara 10 sampai 13 tahun. Kemudian 14 sampai 17 tahun. Ya, di mana mereka merupakan fase pengembangan permainan. Ya, jadi mereka sudah mengembangkan permainan. Di sini sudah belajar tentang bagaimana menyerang, bagaimana bertahan, build up, attack, ya, terus scoring, terus press build up, lalu apalagi compact defense. Nah, mereka sudah diajarkan itu di usia 14 sampai 17 tahun. Metodenya P3M, ya, pass exercise, possession, fase, dan game di situ. Ya, lalu fokusnya apa? Fokusnya adalah mereka belajar permainan 11 lawan 11. Nah, tadi ada usia 13 tahun, boleh nggak 11 lawan 11? Boleh, ya. Karena di usia 13 tahun itu adalah masa transisi antara dia dari grassroots level ke youth level, ya. Jadi mereka boleh juga kita ajarkan 11 lawan 11 untuk yang 13 tahun, ya. Walaupun dia masuk dalam kategori dalam 10 sampai 13 di dalam fase pengembangan skill. Boleh kita coba untuk main di 14 sampai 17 untuk pengembangan permainan. Gamenya 11 lawan 11. 7 lawan 7 boleh, 4 lawan 4 boleh, ya. Jadi, tapi mereka sampai ke 11 lawan 11. Lalu yang terakhir 18 tahun ke atas, ya, di mana ini adalah masa fase penampilan. Nah, jadi
kita harapkan di 18 tahun ke atas mereka sudah bisa tampil di PON, tampil di Liga 3, ya, tampil di Elite Pro, ya, sudah masa penampilannya sudah oke gitu. Ini bagaimana, bisa nggak tidak gitu? Bisa, asalkan grassroots level kita kuat, ya, karena grassroots level kuat, insya Allah tim nasional kita akan kuat. Kalau kita, ini menjadi tugas kita sama-sama. Ayo, mari kita laksanakan, kita terapkan kurikulum kita sama-sama. Hasilnya nanti untuk Indonesia tentunya, ya. Jadi teman-teman di sekolah sepak bola atau di klub-klub yang mempunyai pembinaan di pembinaan usia muda, usia dini, ini sangat berjasa sekali untuk sepak bola nasional, ya, karena muaranya adalah tim nasional. Teman-teman lah yang mempunyai peran dan andil di sini. Mari kita laksanakan Villanesia, kita laksanakan formatnya, kita laksanakan kurikulumnya. Tentunya nanti dikombin dengan filosofi masing-masing pelatih. Artinya pelatih mempunyai ciri-ciri sendiri, ya, seperti itu. Selamat menjalankan ibadah puasa. Ya, mohon maaf kepada para teman-teman semua dan para senior-senior, ya. Apabila dalam penjelasan ataupun bahasan Kujapelo ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaafkan. Nanti bisa disaksikan beberapa cuplikan video-video tentang latihan pengantar skill dan community skill. Dan ada juga bahasan tentang di kepelatihan tentang pembahasan tentang pengantar skill, community skill, dan game di situ. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Japelo. Bila perlu, dribbling, shielding,